Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, 4 remaja yang hendak mencari tumpangan gratis mengadang sebuah truk di jalur Pantura, Kota Pasuruan. Namun naas seorang di antaranya terjatuh hingga akhirnya tewas tertabrak truk. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Letjen R. Suprapto, Kelurahan Kandang Sapi, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Jasad seorang remaja asal Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, tergeletak di tengah jalan menunggu dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan bermula saat korban bersama 3 temannya mencari tumpangan gratis keluar kota dengan mengadang sebuah truk tepat di sebuah tikungan. Naas korban terjatuh hingga tertabrak truk. Mau naik truk. Nah, bersama teman-temannya dari sana ke sini terus Kodon truk. Gak boleh. Ramen apa gimana? Enggak ngamen. Warga. Anak main ya? Anak main mau naik truk. Ya, mau naik berapa orang lagi mas? Tiga. Berempat ini ya? Terus jatuh. Ya. Jatuh terus Ditabrak. Satu Ditabrak ya? tabrak apa? Truk ada gandong. Oh, tergantung. Usai diidentifikasi, jasad korban dievakuasi menuju Rumah Sakit Umum Daerah R. Sudarsono, Kota Pasuruan menggunakan mobil ambulans. Sementara pengemudi truk dan ketiga teman korban dibawa ke Mapolres Pasuruan Kota untuk dimintai keterangan. Dendi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, nekat memerkosa siswi SMP, 2 pemuda di Bangkalan dibekuk polisi. Korban dipaksa melayani nafsu bejat kedua pelaku di area sawah yang sepi. Dua warga Bangkalan Madura diringkus aparat Reskrim Polres Bangkalan karena memperkosa siswi SMP. Korban dipaksa melayani nafsu bejat kedua pelaku di area sawah yang sepi. Korban menceritakan peristiwa memilukan ini kepada pamannya, kemudian dilaporkan ke polisi. Bukan dijemput sama keluarganya, tapi sama seorang laki-laki, dan dibawa sekitar pukul 21.30 karena merasa korban ini belum balik, maka orang tuanya ini menghubungi keluarga. Tapi pada pukul 23.00 korban ini kembali dengan diantar oleh seorang laki-laki, tapi tanpa dicek juga. Orang tuanya ini membiarkan anaknya masuk ke dalam rumah. Nanti setelah besok harinya diketahui anak ini bercerita bahwa dia diancam oleh 2 orang laki-laki dengan menggunakan replika sajam dan dipaksa untuk melakukan persetubuhan. Kedua tersangka kini terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, api masih membakar hutan di lereng Gunung Lawu Ngawi hingga Rabu siang. Guna memadamkan si jago merah, petugas gabungan kembali menggunakan waterbombing dan upaya pemadaman jalur darat. Petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD, relawan dan masyarakat berjibaku memadamkan api yang membakar hutan di lereng Gunung Lawu. Di petak 41 dan 28 menggunakan alat seadanya. Selain melalui darat, pemadaman juga akan dilakukan dengan waterbombing dari udara. Menurut Letkol ARM Didik Kurniawan, Komandan Satgas Penanganan Karhutla Gunung Lawu Ngawi, dilakukan pada 2 titik, yakni di sisi utara petak 28 di Sine, serta sisi selatan petak 41 di Kendal Ngawi. Di 2 titik api besar itu akan dilakukan penyiraman dari udara sebanyak 42 kali. Potensi itu tetap ada, jadi kita hari ini memastikan bahwa api itu padam. Secara pantauan satelit hari ini tidak terlihat karena tadi malam cuaca gerimis, sehingga api saat pagi ini belum cukup besar. Namun harapan kami dengan menggunakan waterbombing ini akan lebih efektif. Untuk warga dan relawan masih tetap kita gunakan untuk memaksimalkan pemadaman api, termasuk TNI, Polri, dari pihak perhutani. Untuk hari ini masih kita data, tim masih melaksanakan persiapan untuk naik ke atas. Selasa siang pemadaman dari udara terkendala asap tebal dan kencangnya angin, sehingga pemadaman hanya bisa dilakukan di titik api sisi utara atau Sine dengan 3 kali booming.
Untuk terbatasnya sorti ini kendala kita adalah di jam operasional helikopter, karena kan untuk sunset kita close-nya di jam 17.29 hari ini. Dan kenapa kita nggak menyiram di titik yang besar, karena di situ kondisinya waktu visibility yang sangat minim. Akhirnya kita putusin untuk ngebombing di daerah atas karena situ masih safe, karena kondisi angin masih memungkinkan untuk melakukan operasional ini. Visibility itu dari asap atau kabut atau apa? Visibility itu tadi itu kondisinya angin, kabut menutupi jarak pandang pilot untuk operasional. Karena cuaca tidak mendukung, pemadaman sempat dihentikan dan akan kembali dilanjutkan setelah cuaca membaik. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi. Kita ke informasi ringan, Saudara. Ratusan warga di Kediri menyerbu operasi pasar beras murah. Warga rela antre di tengah teriknya matahari demi mendapatkan beras yang harganya lebih murah dibanding di pasaran. Ratusan warga mengantre pada operasi pasar beras yang digelar di lapangan Balowerti, Kota Kediri, Rabu siang. Teriknya matahari tak menghalangi mereka menunggu giliran membeli beras murah seharga Rp52.000 per kemasan 5 kg. Agar tertib, setiap warga hanya boleh membeli 2 kantong beras. Operasi pasar yang digelar Pemkot Kediri dan Bulog itu bertujuan untuk menekan harga beras. Dalam sepekan, 24 ton beras akan disalurkan ke 3 titik dengan jumlah tiap titik 8 ton atau 1.600 kantong beras. Harga beras kualitas medium di pasaran saat ini mencapai Rp13.000 atau Rp65.000 per kemasan 5 kg, sehingga warga senang meski harus mengantre. Berapa harganya? Harganya Rp52.000 per kantong ya, untuk kantong 5 kg dan kita batasi untuk 1 orang 2 kantong tersebut. Selain di Balowerti mungkin ada titik lain? Kita untuk minggu ini kita melaksanakan di 3 lokasi. Jadi yang pertama di Balowerti ini, kemudian besok kita lakukan di Kelurahan Bawang dan yang terakhir di Kelurahan Tamanan. Nanti kita evaluasi kalau memang animonya masih cukup tinggi, minggu depan akan kita tinggi, Pak. Jadi kita berusaha untuk dapat beras yang lebih murah. Harga berapa Bu di luar? 60 ke atas, Pak, 5 kilonya. Ya. Ini berapa Bu ini? Ini tadi dapat harga 52. Dapat 2? Ya, setidaknya kan bisa mengurangi buat biaya terlanya ini. Pemkot akan mengevaluasi hasil operasi pasar selama sepekan ini. Jika animo masyarakat tinggi, operasi pasar akan dilaksanakan lagi pada pekan depan. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Saudara, untuk mencegah penyebaran virus rabies terhadap anjing dan kucing, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memberikan vaksin gratis. Kegiatan ini disambut antusias para pemilik hewan piaraan. Posko vaksinasi rabies gratis dibuka oleh kantor Dinas Peternakan Kabupaten Jombang di Jalan Soekarno-Hatta sejak Rabu pagi. Para pemilik anjing dan kucing antusias mendatangi posko tersebut karena mereka ingin menyelamatkan hewan kesayangannya dari virus berbahaya tersebut. Sebelumnya hewan piaraan diperiksa oleh tim medis kedokteran hewan, mulai dari kesehatan mulut, mata, bulu, hingga penimbangan berat badan. Jika dinyatakan sehat, hewan piaraan langsung disuntik vaksin rabies. Kegiatan ini rutin kita laksanakan terutama di dalam rangka memperingati World Rabies Day atau Hari Rabies Sedunia. Kasus yang ada di Jombang selama ini bagaimana? Kabupaten Jombang sampai saat ini untuk status penyakit rabies adalah bebas. Jadi tidak ada laporan kejadian dan tidak ada kasus yang ada di Jombang untuk penyakit rabies. Artinya ini untuk pencegahan. Betul ya, ini sifatnya adalah pencegahan dan antisipasi dini. Untuk antusias masyarakat seperti apa? Antusiasnya sangat bagus karena terbukti pendaftaran kemarin untuk kuota 50 ekor dalam 1 kali 24 jam sudah habis. Para pemilik hewan piaraan mengaku senang dengan pemberian suntik vaksin rabies gratis ini karena biayanya cukup mahal bila dilakukan sendiri di klinik hewan.
Bagus sih, biasanya kan jarang kalau ada yang gratis-gratis gitu, apalagi dari dinas gitu kan. Terus sangat menguntungkan juga buat kami pecinta hewan, soalnya kan ya biaya vaksin itu kan nggak murah juga, apalagi kalau kayak saya ini punya banyak gitu kan. Terus ya membantu sekali dengan adanya vaksin gratis ini dari pemerintah gitu. Meski di Kabupaten Jombang bebas dari kasus penyebaran virus rabies, pemerintah tetap harus mengantisipasi. Karena anjing dan kucing jika terkena rabies akan berbahaya bagi pemiliknya. Dewi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, cuaca panas membawa berkah bagi pedagang es batu kristal di Blitar. Bukan hanya untuk konsumsi rumah tangga, namun juga banyak dibeli oleh para pedagang warung. Omset penjualan per minggu mencapai belasan juta rupiah. Hendra Budi Prasetya, salah satu penjual es batu kristal di Jalan Lawu, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, sejak pukul 10 pagi sibuk memenuhi pesanan pelanggan. Di saat cuaca panas ekstrim seperti sekarang, penjualan es batu kristal dagangannya meningkat hingga 30%. Dalam sehari penjualan es batu kristal mencapai 200 hingga 250 kemasan ukuran 1 kg dengan omset per minggu mencapai belasan juta rupiah. Selain pembeli eceran seperti rumah tangga juga kebanyakan dari pedagang warung. Ya alhamdulillah Mas, kalau cuaca panas gini naik lah pasti omsetnya naik. Dalam sehari Mas bisa menjual berapa kalau kayak gini? Sehari kayak gini saya bisa jual 150 sampai 200 pack. Lek sebelumnya? Kalau hari-hari yang nggak panas banget, di luar musim hujan, itu ya 100 sampai 110 pack. Kenaikan di apa? Berapa persen? Berarti berapa persen ya? 30-an persen lah. 30%. Kalau untuk harganya ada kenaikan kan Mas? Enggak Mas, enggak. Ada ya? kenaikan. Satu pack. Satu pack berapa? Satu pack yang kalau saya yang 5 kiloan itu saya jual 6.000 sampai 7.000. Kalau yang 10 kiloan 10.000 sampai 11.000. Satu kemasan es batu kristal ukuran 1 kg dijual Rp8.000 hingga Rp11.000, sedangkan untuk ukuran kecil Rp6.000 per plastik. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekanku yang bertugas, saya Anelis Pramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.